Ya, selamat pagi ya teman-teman yang di mana Pagi. berada, ya baik Selamat yang di pagi. Jakarta, Mas Akmano. ya yang di Bandung maupun yang ada di Semarang atau yang ada di Surabaya ya, di Medan ya, semoga selalu semangat walaupun hari ini ya ini adalah hari terakhir untuk perlengkapan semua dokumen-dokumen untuk penjualan di bulan Oktober. Tetap semangat ya, kawal KIN teman-teman masing-masing supaya bisa terpasang di tanggal 31 Oktober ini. Kawal terus ya teman-teman buat dokumen-dokumen yang belum komplit, di POA dan sebagainya, segera lengkapi karena kita masih ada waktu ya sampai sore ini. Dan buat teman-teman ya, hari ini juga udah closing awal ya untuk bulan November. Hari ini kalau teman-teman bikin itu otomatis akan masuk ke produksi di bulan November. Marilah kita sama-sama ya teman-teman belajar dari tim EMA ya Ikan. Hari ini nanti akan kita belajar bersama bagaimana kita memperlancar cara key-in. Mudah-mudahan teman-teman semua SP ya dimanapun berada semakin mahir, karena biar bagaimanapun key-in adalah salah satu sarana untuk mempercepat proses ya terjadinya closing. Teman-teman semua semangat ya di akhir tahun di November ini ya, semoga bulan Oktober kemarin penjualan cukup lumayan. Buat teman-teman yang masih mau ngejar komisi ya, lebih baik di bulan November segera ya, dari sekarang, jangan nunggu akhir bulan. Biasanya teman-teman itu ngegas tuh di akhir bulan. Yuk sekarang, mulai dari sekarang ya. Hari ini kita gas ya, geber ya, kita kejar promo-promo yang ada supaya nanti komisi di bulan akhir tahun ya, buat teman-teman yang nanti mau liburan akhir tahun di tanggal 20 di Desember, maka bulan ini adalah saat yang tepat untuk mengejar ya teman-teman closing ya. Selalu teman-teman ya by day yang melakukan aktivitas ya, lakukan aktivitas, ikhtiar terus, maka nanti insya Allah Tuhan akan kasih closingan, amin. Itu aja ya yang mungkin saya bisa sampaikan pada Opening Speed kali ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Selamat pagi, kejar impian masing-masing. Selamat pagi, pagi. Pagi, Pak Sarwono, terima kasih. Oke, makasih ya untuk Pak Sarwono yang walaupun jauh di sana di Cibinong tapi tetap memberikan opening speech buat kita semua di sini ya Ibu Bapak ya. Nah, oke, jadi coba aku mau nanya dulu deh, yang di offline sini ada yang baru join nggak? Baru banget join ya Bapak ya. Oke, nah nanti di sini materi hari ini itu akan seputar caranya key in. Apakah itu key in? Itu adalah ketika kita bertemu dengan customer yang memang customernya udah tertarik mau beli, nah itu nanti akan mendaftar terlebih dahulu. Itu kita bilangnya key in. Nah, bagaimana prosedurnya, bagaimana caranya akan dijelaskan oleh education trainer gitu ya. Jadi memang untuk hari ini boleh fokus dulu Ibu Bapak, mungkin bagi yang emang masih sering bingung dengan aplikasinya, dengan yang baru join gitu ya, yang masih bingung dengan aplikasi, boleh sambil dibuka sambil nanti mendengarkan penjelasan dari education trainer kita. Kira-kira seperti itu. Ini mau langsung aku mulai aja ya, supaya kita nggak terlalu lama. Aku akan memanggilkan Mas Haikal untuk menyampaikan materi terkait dengan key in prosedur. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat ya di akhir bulan ini. Semoga semangat terus. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang refreshment, tentang gimana sih cara proses key in gitu ya. Sebenarnya ini mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah lama itu sebagai sebuah refreshment, dan mungkin tadi kalau nggak salah kata Mbak Kidung ada Bapak Ibu yang baru.
Nah, ini bisa mulai belajar dari sini dulu. Nah, untuk lengkapnya semua materi terkait bisnis proses ataupun apapun itu, Bapak Ibu bisa ikut training. Nanti biasanya ada di hari Kamis dan Jumat untuk training online, dan untuk training offline itu ada di hari Senin. Nah, karena materinya hari ini tentang Key-in, saya akan bahas step by step-nya. Jadi untuk proses key-in itu kita ada dua Bapak Ibu, yaitu ada yang menggunakan key-in dengan kartu kredit dan ada yang dengan menggunakan POA atau direct debit. Nah, sekarang yang mau saya bahas di sini pertama adalah yang menggunakan kartu kredit dulu. Jadi di sini dari gambar itu dia zigzag ya Bapak Ibu, dari kiri atas muter ke pojok kanan, ke bawah lalu ke kiri lagi. Nah, yang pertama, saat Bapak Ibu melakukan key-in, di sini adalah Bapak dan Ibu menginput data diri dari customernya Bapak Ibu. Apa aja yang dimasukin? Namanya, nomor KTP-nya, terus jenis kelaminnya, tanggal lahir, sama nomor teleponnya. Nah, nanti ini baru berupa teks, tapi nanti ada ilustrasinya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Nah, setelah key-in ini Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan customernya, lalu customernya misalnya menghubungi Bapak Ibu lagi, bahwa dia bilang kalau dia mau beli. Nah, di sini Bapak dan Ibu membuat sales order, atau ke step berikutnya yaitu melengkapi sales order. Di sini Bapak Ibu tanyain ke customernya mau beli unit apa, terus dia nanti mau pilih promo yang mana, mau pilih paketnya paket yang mana, dan metode pembayarannya mau pakai yang apa. Nah, karena ini menggunakan kartu kredit, setelah Bapak dan Ibu bikin sales order, Bapak dan Ibu akan share link DP ke customernya Bapak Ibu. Untuk apa? Ini ada proses recurring yang dimana kita itu mau ngecek dulu Bapak Ibu, apakah kartu kredit dari customernya Bapak Ibu ini bisa digunakan atau tidak. Nah, ternyata bisa nih dipakai. Nah, jangan khawatir, nanti akan ada tim sales admin kita yang melakukan verifikasi. Yang dimana tim sales admin kita itu akan menghubungi customer Bapak dan Ibu untuk menanyakan terkait data yang sudah Bapak Ibu input. Mulai dari namanya, orderannya apa aja, itu nanti akan ditanyain sama tim sales admin kita. Setelah dari tim sales admin, masuk ke tim CCP. Nah, CCP itu apa? Ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu CCP itu apa? Jadi CCP ini adalah tim credit checking proses kita. Jadi tim CCP ini itu dia yang akan ngecek apakah customer kita itu layak untuk membeli unit kita atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya semisal ada dokumen-dokumen yang kurang lengkap, itu nanti di aplikasi Koe Mobile Apps-nya akan dikasih tahu Bapak Ibu. Tapi kalau dokumennya ternyata yang Bapak Ibu kumpulkan sudah lengkap, dari yang statusnya sebelumnya pre-approve, ya, itu dia nanti akan langsung berubah menjadi approve di bagian sini. Ya. Nah, setelah dari tim CCP, dan tim CCP menyatakan bahwa customer Bapak Ibu layak untuk beli unitnya, akan ada yang namanya auto debit atau pembayaran cicilan pertama. Setelah adanya auto debit atau pembayaran cicilan pertama, step berikutnya adalah akan ada tim Citi yang melakukan konfirmasi kepada customernya Bapak dan Ibu. Tim Citi itu biasanya akan telepon ke customer Bapak Ibu, jadi mungkin diingetin aja ke customer Bapak Ibu untuk nanti kalau misalnya dapat telepon dari Kowe tolong diangkat, karena itu untuk konfirmasi penginstalasian. Takutnya gini Bapak Ibu, karena pernah ada yang ditelepon terus customer cuman iya aja gitu ya, iya aja, begitu tim City-nya datang ternyata lokasinya itu bentuknya masih tanah. Jadi maksudnya iya itu adalah si customer-nya mau tinggal di apartemen yang ternyata baru mau dibangun gitu ya. Nah, ini mencegah yang seperti itu jangan sampai kejadian Bapak Ibu, jadi diingatkan aja untuk customer, pastiin untuk alamat penginstalasiannya itu sudah oke. Nah, ketika tim City sudah mengkonfirmasi, tim City akan datang ke rumah customernya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk ngecek kualitas airnya, layak atau tidak diinstalasi. Kalau ternyata layak, dia akan langsung terinstalasi, dan ketika sudah terinstalasi, Bapak dan Ibu akan terhitung sudah punya net sales. Jadi, bedanya key-in sama net sales itu apa?
Kalau key in Bapak dan Ibu baru daftarin customernya aja. Tapi kalau udah jadi net sales, itu artinya unitnya sudah terinstalasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu ketemu sesama DSD, biasanya basa-basinya kayak gitu. Pak, key-in-nya udah berapa bulan ini? Bu, net sales-nya udah berapa bulan? Biasanya basa-basinya gitu. Oke, boleh di next. Nah, kalau yang tadi itu untuk kartu kredit, kalau sekarang POA. Nah, kalau POA bedanya di mana? Setelah Bapak Ibu key-in, setelah Bapak Ibu bikin sales order, kalau tadi kita akan share link DP untuk nge-recurring. Kalau di sini step ketiganya adalah perlu melengkapi dokumen dulu. Nah, dokumennya apa aja? Biasanya kalau untuk POA itu ada header buku tabungan, mutasi rekening, KTP, dan yang lain-lain. Nah, setelah dari melengkapi dokumen, flow-nya akan sama lagi, sama kayak menggunakan kartu kredit. Ada verifikasi dari tim sales admin, ada pengecekan dari tim CCP. Nah, biasanya kalau POA ini, tim CCP akan lebih teliti. Kalau ada dokumen-dokumen yang kurang, Bapak dan Ibu akan diinformasikan dokumen apa saja yang diperlukan untuk Bapak Ibu upload lagi. Setelah itu alurnya masih sama lagi. Ada pendebetan, lalu ada konfirmasi dari tim City, ada pengecekan kualitas air, lalu penginstalasian, sampai nanti menjadi net sales. Nah, kalau sekarang ini baru teksnya. Sekarang kita itu lihat ilustrasinya dulu Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, Bapak dan Ibu melakukan key in. Yang dimana nanti dibuka aplikasi QM Mobile Apps-nya, ya. Di situ nanti ada pilihan untuk registrasi baru. Nah, saat Bapak dan Ibu pilih registrasi baru, ya, pilih kategori pelanggannya. Nah, untuk kategori pelanggan di sini ada 3. Ada individu WNI, individu WNA, dan corporate atau perusahaan. Nah, di sini yang mau saya ambil contoh adalah yang individual WNI. Nah, itu bisa diklik yang di bagian individual WNI, baru nanti Bapak dan Ibu masukin data sesuai dengan KTP-nya. Jadi ketika Bapak Ibu masukkan mulai dari nama, terus nomor KTP, terus jenis kelamin, tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon, pastikan sesuai Bapak Ibu. Kenapa? Jangan sampai Bapak dan Ibu tidak memperhatikan nama detailnya di KTP. Mau itu ada titiknya, ada komanya, dimasukin Bapak Ibu. Ya, karena waktu itu juga ada beberapa pengalaman dari beberapa HP yang udah masukin namanya, ternyata cuman kurang titik sama koma juga itu berpengaruh. Karena memang nanti KTP-nya sendiri akan di-upload. Makanya data yang dicek adalah data sesuai dengan KTP. Nah, setelah Bapak Ibu klik lanjut, boleh di next Mas Rian. Setelah diklik lanjut, nah aplikasi QM Mobile Apps ini baik sama Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu ngeklik lanjut, akan muncul pop-up di gambar yang paling sebelah kiri, itu mau nanyain apakah data yang Bapak Ibu masukin ini sudah sesuai atau belum. Jadi diingetin. Jadi supaya Bapak Ibu nge-cross check lagi, dicek sekali lagi. Kalau Bapak dan Ibu merasa ragu dengan data yang sudah dimasukin, tinggal klik batal, lalu Bapak dan Ibu bisa mengkoreksi lagi namanya, nomor KTP-nya, jenis kelamin, tanggal lahir, sampai nomor telepon juga. Nah, setelah itu di bagian terakhir proses ini adalah di input foto KTP dari si pelanggannya. Ketika sudah selesai upload, nanti datanya akan otomatis tersimpan. Itu untuk yang individu. Boleh di next, Mas Rian. Nah, yang ini untuk yang corporate. Cuman kalau yang corporate bedanya apa? Di sini ada nama perusahaan, NPWP, NITKU. Nah, kan kalau yang di individu tadi diminta foto KTP. Kalau di bagian perusahaan, kinin yang perusahaan, itu akan diminta foto KTP si PIC-nya. PIC itu maksudnya apa sih? Misalnya Bapak dan Ibu dapat perusahaan yang mau beli kowe. Kebetulan karyawannya itu Haikal. Nah, Bapak dan Ibu kan komunikasinya sama Haikal. Jadi di situ bisa dimasukin PIC-nya adalah Haikal. Contohnya. Nah, nanti selain KTP si PIC-nya, foto NPWP sama NITKU-nya juga di-upload. Nah, Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. NPWP dan NITKU-nya itu minta ke siapa? Tanyain aja sama PIC-nya nanti. Ya.
Boleh di next. Nah, tadi untuk baik nama individu atau nama corporate yang sudah Bapak Ibu key-in-kan dan mereka mau beli unitnya nih. Nah, di sini Bapak dan Ibu bikin sales order. Nah, sales ordernya nanti customer yang menghubungi Bapak Ibu atau mau beli tinggal dicari aja namanya. Bisa dicari dari nama, nomor KTP atau NPWP atau NITKU-nya, semisal itu corporate. Nah, di sini Haikal ambil contoh adalah untuk yang individu dulu. Dan untuk individunya itu dia di sini belinya wow combo. Ketika Bapak Ibu klik nama customernya, di situ Bapak dan Ibu tanyain aja customer itu mau beli unitnya unit apa, atau dia mau beli bundling combo, atau dia mau free trial atau beli filter package. Nah, di sini contohnya yang wow combo. Nah, wow combo itu kan ada 5, ada wow combo family, ekonomi, sama yang kristal. Terus super combonya ada yang POE sama cartridge. Nah, di sini yang diambil contohnya adalah wow combo yang ekonomi. Setelah dipilih yang ekonomi, masuk ke tahap berikutnya adalah pilihan metode pembayarannya. Mau dibayar secara lunas atau mau dengan cicilan. Lunas itu artinya yang outright, cicilan itu yang parsial. Jadi bahasa lunas dan cicilan di KOE itu outright untuk lunas, parsial itu untuk yang cicilan. Nah, di sini si customer itu memilih untuk yang parsial. Nah, untuk yang parsial biasanya setelah itu nanti akan ada pilihan lagi bayarnya mau pakai apa, mau pakai kartu kredit atau mau pakai direct debit yang POA. Di sebelah kiri fotonya yang di atas itu untuk yang kartu kredit, di bawah untuk yang menggunakan POA. Nah, di sini misalnya yang dipilih adalah menggunakan kartu kredit yang di atas. Nah, setelah milih untuk metode pembayaran dengan kartu kredit, Bapak dan Ibu akan diminta untuk memasukkan alamat sesuai dengan alamat penginstalasian. Kalau tadi waktu upload atau key-in itu nggak dimintain alamat karena tinggal upload KTP doang, kalau di sini harus dicantumin alamat penginstalasiannya. Contoh tadi yang diupload misalnya namanya Haikal, KTP-nya Haikal kalau secara alamat itu di Bogor, tapi rumahnya Haikal di Cipete misalnya. Berarti di sini alamat yang dimasukin alamat yang Cipete karena penginstalasiannya untuk rumah di Cipete, bukan alamat yang di KTP. Jadi harus sesuai Bapak Ibu, dipastiin bahwa alamatnya benar. Mulai dari nomornya, nama jalannya itu harus benar. Lalu di bawahnya ada pilihan tanggal untuk estimasi penginstalan. Jadi tanggal yang dipilih ini bentuknya estimasi aja, tergantung nanti dari load atau antrian penginstalasiannya. Kalau syukur-syukur sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, artinya lagi nggak terlalu crowded atau rame, tapi kalau memang lagi crowded atau rame, bisa saja mundur. Tapi tenang aja, itu ada akan konfirmasi dari tim City yang akan menghubungi. Boleh di next, Mas Rian. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, di mana ini adalah ringkasan dari penjualan dari nama yang sudah Bapak Ibu input, ya. Terus unit yang sudah dipilih sama customernya, jumlah unitnya, metode pembayarannya, sama yang terakhir adalah rincian semuanya. Jadi Bapak dan Ibu bisa pakai ringkasan penjualan ini untuk menanyakan kembali ke customernya. Pak, Bu, apa data yang ini sudah saya input itu sudah benar atau masih ada yang perlu dikoreksi? Tapi kalau misalnya sudah selesai, Bapak dan Ibu lanjut ke membaca syarat dan ketentuan penjualan. Jadi syarat dan ketentuan penjualan ini Bapak dan Ibu harus memahami dan harus dibacain. Kenapa nggak ditampilin di sini? Karena syarat dan ketentuan penjualan itu banyak sekali. Tapi secara Bapak dan Ibu DST atau HP yang berjualan, saya mohon kalau memang belum pernah membaca, saat mau transaksi ini tolong dibaca. Karena syarat dan ketentuannya itu ada banyak dan ini harus Bapak Ibu pahami. Seperti kalau misalnya ada customer yang mau komplain, komplainnya itu bukan ke Bapak Ibu, tapi ke KOE-nya, ke Careline. Dan yang mau komplain itu ya harus customernya, bukan Bapak dan Ibu yang jadi DST. Harus memang customernya kalau misalnya mau ada komplain gitu ya. Nah, di sini
Yang terakhir, akan ada e-sign box yang harus diisi sama customernya Bapak dan Ibu. Ini tidak bisa diwakilkan Bapak Ibu. Jadi yang tanda tangan ini harus customernya Bapak Ibu. Cuman kalau Bapak dan Ibu lokasinya sekarang di Jakarta, terus punya customer di Surabaya atau di Bandung, nggak mungkin kan jauh-jauh ke sana cuma buat minta tanda tangan. Jadi untuk tanda tangan ini bisa diwakilkan. Asalkan customernya Bapak dan Ibu itu bikin surat kuasa yang menyatakan atau memberikan kuasa kepada Bapak dan Ibu untuk tanda tangan di e-sign box-nya. Dan nanti surat kuasanya itu ketika Bapak dan Ibu ngumpulin dokumen ke HQ, itu juga dilampirkan. Gitu. Oke, nah sekarang itu untuk yang kartu kredit. Kalau kartu kredit istilahnya selesai sampai di situ. Kalau sekarang kita masuk ke yang sesi POA-nya. Kalau di POA tadi biasanya habis bikin sales order, dia akan diminta untuk upload dokumen. Nah dokumennya apa aja nanti ada di listnya. Tampilannya atau pop-up bagian POA nanti di bagian CCP yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah paling kiri itu ada tulisan yang dikotakin warna hijau di bagian samping tulisan CCP. Itu diklik, nanti tampilannya akan seperti yang ada di sebelahnya. Yaitu yang dimana karena ini pakai POA ya, biasanya akan diminta untuk upload dokumen. Dan karena belum upload dokumen, pasti statusnya masih waiting for document. Ya, bisa dilihat yang ditandain ya tulisannya waiting for document. Kenapa? Karena dokumennya belum di-upload. Nah biasanya dokumen yang perlu di-upload adalah listnya ada yang di sebelah paling kanan. Cuman umumnya kalau untuk POA biasanya yang di-upload itu kayak foto KTP atau data KTP-nya, buku tabungan, header buku tabungan, sama foto ATM-nya. Cuman kalau foto ATM itu biasanya untuk BCA sama Mandiri pembayarannya. Nah nanti ketika Bapak dan Ibu upload dokumennya, tampilannya akan berubah lagi. Seperti apa? Boleh di next. Nah ini yang paling kiri dulu. Yang paling kiri masih waiting for dokumen. Karena dokumennya belum di-upload. Nah di sebelah kanan ya, di sebelah kanan kedua dari kiri, itu tulisannya sudah waiting for dokumen dan sudah ajukan verifikasi. Dan setelah mengajukan verifikasi, tulisannya akan berubah menjadi waiting for verification. Sebelumnya waiting for dokumen, dokumennya belum diupload. Setelah diupload, Bapak dan Ibu mengajukan verifikasi. Setelah mengajukan verifikasi, statusnya berubah jadi waiting for dokumen. Nah, setelah waiting for verification dan menunggu verifikasi dari tim CCP, ketika tim CCP menyatakan bahwa customer Bapak dan Ibu layak untuk beli unitnya, nanti dia akan ngasih tahu kapan dia memverifikasinya. Dan tanggal verifikasi yang dilakukan tim CCP pun tertera di bagian bawah dari foto yang di sebelah kanan nomor 2. Jadi yang di garis hijauin itu kelihatan untuk tanggal tim CCP melakukan verifikasi. Nah, setelah tim CCP melakukan verifikasi, statusnya akan berubah dari yang sebelumnya pre-approve menjadi approve, dan yang sebelumnya waiting for verification menjadi complete. Jadi, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau dilihat ini secara gambar kok agak riweh ya, mungkin itu awal-awal. Tapi nyatanya buat tim DST yang lain, tim HP yang lain sampai saat ini mereka tetap bisa jualan juga kok. Jadi buat Bapak dan Ibu semangat, apalagi ini udah closing. Ditunggu aja Bu, biasanya kalau di reject itu dia suka ada notes-nya. Ini ya nggak nyampe ya minimum income-nya ya. Oke Bapak Ibu, paling untuk dari proses key-in dari saya ya itu aja. Saya akan balikin ke MC lagi, ke Mbak Kidong. Sebelumnya semuanya terima kasih, selamat pagi. Nah, tadi udah disampaikan sama Mas Haikal untuk terkait dengan bisnis proses gimana caranya key in baik untuk individu dan untuk corporate juga untuk
paymentnya dengan kartu kredit atau dengan POA gitu ya. Nanti kalau ibu bapak masih bingung, masih bertanya-tanya, mungkin yang baru-baru jangan lupa ikut training ya Pak ya. Nanti gimana caranya ikut training? Kalau untuk yang belum training, kita ada training offline dan ada training online. Gimana caranya adalah info ke HM masing-masing gitu, karena yang bisa mendaftarkan training itu nanti dari HM-nya masing-masing. Jadi boleh info ke HM-nya. Kalau mungkin ada yang join-nya ini direkrut oleh teman yang masih sesama HP, tanya dulu ke temannya siapa HM-nya, terus nanti kenalan dulu sama HM-nya, jangan lupa. Nanti habis itu minta ke HM-nya untuk mendaftarkan training gitu. Nah, karena kalau di training nanti sesinya lebih lengkap lagi, nggak hanya belajar tentang bisnis proses, tapi belajar juga terkait dengan produknya. Terus juga nanti bisa tanya jawab sama tim trainernya kalau ada pertanyaan gitu. Tapi Ibu Bapak jangan lupa juga Ibu Bapak punya HM, punya SM. Jadi nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, itu boleh ditanyakan dulu ke HM sama SM-nya. Karena banyak nih HP yang kadang nih kalau ketemu tim manajemen di kantor suka nyetop-nyetop gitu, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tuh kadang juga nggak relate sama kita di tim manajemen. Karena kita di tim manajemen kan juga tidak mengurus semua hal gitu ya, kita udah ada bagiannya masing-masing. Nah takutnya nanti ibu bapak HP malah jadi bingung sendiri. Nah jadi boleh untuk segala pertanyaan ditanyakan dulu ke HM-nya. Nah terus habis itu untuk materi-materi kayak tadi itu sebenarnya bisa nggak sih ibu bapak lihat lagi, bisa gimana caranya itu bisa dibuka di Kowe University. Nah untuk Kowe University gimana cara aksesnya itu memang membutuhkan password untuk Bapak Ibu bisa login di situ. Gimana cara mendapatkannya? Lagi dan lagi tanya kepada HM-nya masing-masing. Saya mau mengakses Kowe University nih, gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah dapat username dan passwordnya, nanti langsung bisa mengakses, bahkan dari handphone pun bisa. Gimana caranya? Nah, ini Kidung mau kasih lihat dulu untuk video tutorialnya. Oke, boleh diputar untuk video tutorialnya? Halo Bapak Ibu rekan Desi semuanya. Yuk kita belajar cara menggunakan Kowe University. Gimana aja sih caranya? Mari kita mulai belajar. Pertama-tama, buka halaman Google. Bapak Ibu bisa langsung ketik atau masukkan Kowe University pada halaman pencarian Google-nya. Pastikan yang Bapak Ibu pilih semua adalah www.koweuniv.com ya. Nah, setelah Bapak Ibu klik, akan ada berbagai tampilan bendera negara. Karena Bapak dan Ibu semua di ST Indonesia, kita pilih yang Indonesia ya. Setelah itu, seperti inilah tampilan halaman utama dari Kowe University. Ada bagian kanal, serta ada tampilan course yang sedang dipelajari. Courses yang sudah selesai, course aktif, dan active course juga. Nah, Bapak Ibu, bisa silakan dipilih 3 garis yang ada di pojok kiri atas. Setelah itu, Bapak Ibu bisa lihat untuk tampilannya, ada dashboard, ada my progress, ada courses dan video. Nah, sekarang kita masuk ke bagian course. Lalu pilih bagian Sales and Business Faculty. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Dari sini kita bisa langsung pilih ke bagian kategori. Dipilih atau dirubah menjadi all kategori. Lalu, Bapak Ibu bisa pilih materi yang Bapak Ibu ingin lihat dan pelajari. Kali ini saya akan coba dengan materi HP1 Training. Bapak Ibu juga bisa lihat untuk materi yang ada di bagian HP1 Training ini masih sama ya. Ada company profile, product knowledge, business process, skema insentif, dan lain-lainnya. Dan untuk saat ini, yang akan saya pilih untuk menjadi contoh adalah yang skema komisi untuk Bapak dan Ibu. Kita klik. Atau, jika Bapak Ibu ingin mengunduh atau mendownload materi ini, diklik bagian download-nya. Nah, terakhir, untuk bagian kanal video, di sini ada berbagai macam video yang ada pada materi-materi yang sudah ada. Bapak dan Ibu bisa lihat dan meng-highlight kembali video-video yang ada di sini. Jadi, seperti itu Bapak Ibu untuk cara penggunaan Kowe University-nya. Semoga dengan informasi ini, Bapak Ibu bisa lebih mudah dalam menggunakan Kowe University.
Salam sehat. Nah, itu tadi tutorial untuk pakai Koe University ya Ibu Bapak ya. Jadi nggak hanya materi tertulis aja, tapi juga ada video-videonya. Jadi mungkin kalau Ibu Bapak lagi di perjalanan atau lagi di rumah, lagi pengen ngerekrut temen nih misalnya, tapi nanti saya ngomong apa ya, boleh dulu tuh dipelajarin dari Koe University-nya itu. Nah, selanjutnya jangan lupa Ibu Bapak, aku mau mengingatkan lagi untuk absen. Jangan lupa untuk absen di acara hari ini sudah ada absennya juga. Gimana caranya? Caranya adalah masuk ke aplikasi masing-masing, kemudian klik di yang ada garis tiganya itu di kiri, terus nanti ada kehadiran Halo Kowe, boleh diklik. Kemudian nanti ada acara hari ini, Morning Meeting New Vision, diklik lagi dan melakukan selfie gitu ya. Jadi jangan sampai kelupaan karena hanya bisa dilakukan absen itu di jam acara saat berlangsung. Jadi nanti kalau misalnya jam 3 sore kayak, oh iya tadi saya ikut acaranya, saya mau absen, udah nggak bisa karena absen hanya bisa ketika acara sedang berlangsung. Kurang lebih seperti itu Ibu dan Bapak. Dan aku juga mau mengingatkan satu lagi Ibu Bapak, kita di tanggal 31 Oktober hari Jumat akan ada acara HBD atau Hari Spesial di Hari Bersama di EST. HBD Hari Bersama di EST. Itu akan membahas terkait customer promotion dan insentif di bulan November. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu acaranya itu akan secara offline dan online jam 2 siang. Jadi kalau memang Ibu dan Bapak sedang ada kegiatan di sekitar sini dan memang ada yang lagi di kantor, boleh join di ruangan ini jam 2 siang. Atau memang kalau ada yang di luar kota atau jauh, boleh join via online. Yang harus dipastikan adalah Ibu Bapak hadir menonton acaranya, karena nanti di situ akan ada refreshment atau sosialisasi terkait promo. Nah ini penting nih, kenapa? Karena itu senjata untuk Ibu Bapak berjualan gitu ya, promonya lengkap. Ada dari promo individu, promo corporate, nanti semua dijelasin sama education trainer dari EMA seperti biasa. Dan untuk yang datang offline spesial nanti Kidung akan bagi-bagi hadiah merchandise gitu. Jadi kiranya gitu aja untuk morning meeting hari ini, dikarenakan juga Ibu Bapak aku tahu lagi sibuk closing, lagi sibuk mungkin ngejar data dan sebagainya macamnya untuk CCP. Jadi jangan lupa untuk setiap hari Rabu Ibu Bapak semuanya join lagi di acara morning meeting ya Ibu Bapak ya. Dan aktif untuk selalu bertanya kepada timnya, kepada HM-nya ada acara apa aja, ada kegiatan apa aja, karena memang untuk Bapak di ST ada banyak acara yang kita siapin supaya Bapak Ibu tetap networking-nya terjaga. Kira-kira kayak gitu aja dari aku. Terima kasih untuk datang di morning meeting hari ini dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.